Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam melakukan segala aktivitas. Kali ini saya Tri Gumilang ingin memberikan suatu pemahaman mengenai komunikasi politik yang pembahasannya akan fokus mengenai salah satu tokoh yang berperan sebagai komunikator politik. Mari kita simak. Komunikasi politik secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses komunikasi yang memuat pesan politik. Komunikasi politik melibatkan aktor-aktor politik sebagai komunikator maupun komunikan, pesan-pesan politik, media politik, serta berkaitan dengan tujuan politik, yaitu power atau kekuasaan. Miriam Budiarjo, salah satu pakar komunikasi politik Indonesia, menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik untuk menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi dari masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa penggabungan kepentingan dan perumusan kepentingan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik. Dan Nimo, tokoh yang cukup terkenal dalam dunia komunikasi politik, menyebutkan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik dan dalam konsekuensinya. Kegiatan ini mencakup komunikator politik seperti politisi, aktivis, konsultan, profesional, marketing, dan juru bicara. Pesan politik, persuasi, media politik, khalayak, dan akibat yang ditimbulkan dalam proses komunikasi politik. Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Dan Nimo mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik sebagai berikut. Politikus, profesional, dan aktivis. Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah. Tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir. Dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Selanjutnya ada profesional. Adalah orang-orang yang mencari nafkahnya dengan berkomunikasi. Karena keahliannya berkomunikasi, komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru. Yang ketiga ada aktivis. Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Para aktivis dikenal sebagai orang-orang yang kritis dan memiliki mental baja dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Aktivis ini akan kita bahas, yaitu Mahatma Gandhi, pejuang tanpa kekerasan, sang jiwa agung pecinta kedamaian. Siapa yang tak kenal dengan Mahatma Gandhi? Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di negara bagian Gujarat di India. Saat remaja, Gandhi pindah ke Inggris untuk mempelajari hukum. Setelah dia menjadi pengacara, dia pergi ke Afrika Selatan, sebuah koloni Inggris, di mana dia mengalami diskriminasi ras yang dinamakan apartheid. Dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah hukum-hukum yang diskriminatif tersebut. Gandhi pun membentuk sebuah gerakan non-kekerasan. Salah satu kasus politik yang bisa diambil contoh adalah mengenai monopoli garam di India. Pada 12 Maret 1930, Gandhi memulai perlawanannya terhadap monopoli penjualan garam yang diberlakukan pemerintah kolonial Inggris. Untuk menunjukkan perlawanannya, Gandhi dan pengikutnya melakukan Long March sejauh 387 km dari tempat tinggalnya di Sabarmati Ashram di Gujarat menuju kota Dundee di pesisir Laut Arab. Aksi ini dipicu pemberlakuan undang-undang garam yang melarang warga India mengumpulkan atau menjual garam, sebuah komoditas penting dalam makanan India. Warga India kemudian dipaksa membeli garam dari Inggris yang pada gilirannya melakukan monopoli produksi, penjualan, serta membebankan pajak garam yang amat tinggi. Namun rakyat India tak bisa berbuat apa-apa. Meski miskin, mereka terpaksa membeli garam yang mahal karena amat membutuhkannya. Akhirnya, Gandhi memutuskan untuk menentang undang-undang baru ini yang nantinya akan menjadi cara sederhana warga India untuk melawan Inggris tanpa kekerasan. Gandhi kemudian mengumumkan penentangannya terhadap kebijakan garam ini menjadi tema utama kegerakan Satyagraha atau perlawanan massal tanpa kekerasan.
Sepanjang perjalanan sejauh 387 km, ternyata makin banyak rakyat India yang mengikuti dia. Gandhi mengatakan, ambisi saya tidak kurang adalah mengubah orang Inggris melalui non-kekerasan. Dengan demikian membuat mereka melihat kesalahan yang mereka perbuat kepada India. Dia berencana membuat garam di pantai, tetapi polisi berusaha menggagalkan upaya itu dengan menghancurkan garam yang sudah jadi dengan membuang garam itu ke lumpur. Meski demikian, Gandhi tetap tak melawan dengan kekerasan. Dia mengambil garam yang dibuang, dan dengan cara itu, Gandhi menunjukkan perlawanannya. Langkah Gandhi itu kemudian ditiru ribuan orang yang mengikutinya, dan di kota-kota pesisir seperti Mumbai dan Karachi, para pejuang kemerdekaan India memimpin warga membuat garam. Perlawanan tanpa kekerasan pecah di seluruh India, dan dalam waktu singkat melibatkan jutaan warga negeri itu. Beberapa hari sebelum aksi protes yang dikenal sebagai South March. Gerakan itu membuat 60.000 orang India dipenjara, termasuk Gandhi yang dipenjara pada Mei 1930, tetapi satyagraha terlanjur pecah dan terus berlanjut meski Gandhi dipenjara. Majalah Time bahkan menyebutkan sebagai Man of the Year. Pada 21 Mei 1930, penyair Sarojini Baidi yang sering berada di sisi Gandhi memimpin 2.500 orang berjalan menuju tambang garam Darasana sekitar 241 km sebelah utara Mumbai. Di tengah jalan, beberapa ratus polisi mencegat rombongan itu dan memukuli warga yang sedang melakukan aksi damai. Insiden itu direkam jurnalis Amerika Serikat, Webb Miller, yang kemudian memberitakannya. Kabar itu lalu memicu protes dunia internasional terhadap kebijakan Inggris di India. Pada Januari 1931, Gandhi dibebaskan dari penjara. Dia kemudian bertemu dengan Lord Irwin, Raja India. Hasil pertemuan itu, Gandhi bersedia menghentikan satyagraha dengan imbalan peran negosiasi yang adil dalam konferensi untuk menentukan masa depan India yang digelar di London. Pada Agustus, Gandhi berangkat ke konferensi itu sebagai satu-satunya perwakilan dari Kongres Nasional India. Dari sini, ada 6 poin yang bisa kita petik dari komunikasi dan kepemimpinan Gandhi. Penyampaian sebuah visi yang menarik. Ia mampu menginspirasi pengikut dan orang lain yang mengenalnya. Selama perjuangan kemerdekaan India, Gandhi memiliki visi menegakkan kebenaran tanpa kekerasan, prinsip satyagraha ahimsa. Berdasarkan visi tersebut, Mahatma Gandhi cenderung memiliki gaya kepemimpinan karismatik visioner, di mana dirinya memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk bangsanya dan mencapai tujuan tersebut melalui penerapan prinsip satyagraha ahimsa. Ia bisa menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif saat mencapai visi itu. Perlu diketahui, bentuk komunikasi Gandhi memiliki daya tarik pribadi atau kekuatan karismatik bagi orang yang dipimpinnya. Ia berani mengambil resiko pribadi dan membuat pengorbanan diri untuk mencapai visi itu. Hal tersebut terlihat dari pengorbanan dirinya dalam pengambilan resiko untuk melawan penguasa melalui gerakan perlawanan pasif non-kooperatif, melawan hukum diskriminatif, serta melakukan aksi demonstrasi damai dan mogok kerja yang diikuti oleh ribuan rakyat India. Gandhi mahir menyampaikan harapan yang tinggi dan memperlihatkan keyakinan kepada pengikutnya. Gandhi juga diberkahi keyakinan diri dan ketenangan. Keyakinan yang kuat dalam diri Gandhi ditunjukkan melalui sikapnya yang tidak pernah takut terhadap ancaman apapun, yang mengatakan, jika Tuhan telah melindungi dari dalam, maka perlindungan dari luar tidak diperlukan. Hal tersebut berhasil menciptakan keyakinan yang kuat dalam diri para pengikutnya untuk mencapai harapan tersebut. Gandhi rela menjadi role model bagi para pengikutnya. Apapun yang dikatakan dilakukan akan ditiru dan dilaksanakan oleh para pengikutnya. Para pengikut tersebut memandang perilaku dan ucapan Gandhi sebagai bentuk perilaku yang konsisten akan visi mereka. Gandhi mampu mengelola kesan pengikut terhadap pemimpin, sehingga perilaku dan ajaran yang disampaikan oleh Gandhi tersebut mampu mendorong para pengikutnya tergabung dalam gerakannya secara sukarela. Itulah pembahasan mengenai salah satu tokoh paling berpengaruh. Di akhir ini, mari kita tutup dengan renungan yang diberikan oleh Mahatma Gandhi. Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi bumi tidak cukup untuk memenuhi ketamakan setiap orang. Sekian, dan semoga bermanfaat untuk kita semua.